Edunera Production. Waktu itu ada introvert me itu sempat di DM sama satu orang. Dia bilang, "Kak, makasih banyak ya Kak karena konten Kakak. Aku tadinya hampir mau bunuh diri nggak jadi." Memberikan pengaruh besar banget ya. Iya, aku sampai hari itu tuh baru sadar bahwa oh ternyata pengaruh konten yang aku sempat mikir ini sebenarnya pengaruh atau enggak sih? Sebenarnya bermanfaat atau enggak sih? Ternyata dari satu konten yang timingnya pas di saat dia lagi kepikiran pengen bunuh diri dan tiba-tiba baca konten aku nggak jadi mengurungkan niatnya dia, itu berarti apa ya, berhasil menyelamatkan nyawa orang tanpa aku sadari gitu. Dan itu kayak aku ngerasa mungkin juga banyaknya orang-orang yang merasakan hal yang sama tapi nggak nge-DM aku aja. Iya, betul. Dan semakin hari semakin banyak yang nge-DM masuk kayak gitu, aku ngerasa wah udah harus aku lanjutin nih, walaupun mungkin waktu itu pada awalnya kan kita juga profitnya belum segimananya, kita memang fokusnya mengedukasi dulu, sampai berjalannya waktu audiensnya nambah dan ternyata rezekinya juga ada dari sana. Ya udah kita lanjutin, kita jadiin PT gitu. Dari beberapa hal tadi kan udah banyak nih yang Kak Raihan jelasin ya, maksudnya udah dari insecurity, terus ngebangun CEO-nya sampai bisa berpengaruh bagi banyak orang juga. Nah, ternyata kan tadi rilis salah satu buku nih Kak. Ya. Buku itu sendiri tentang apa sih? Jadi sebenarnya masih relate juga dengan introvert nih dan pengalaman aku di masa lalu. Jadi itu bukunya tentang gimana caranya kita itu bisa jadi percaya diri. Nah, aku tuh belajar sama pengalaman hidup aku, memang satu-satunya cara untuk bisa kita percaya diri adalah melalui tindakan. Tapi dimulai dari mindset dulu yang tepat, terus baru kita tahu nih, kita petain kira-kira kita harus ngapain. Dan itu tiap orang punya insecurity-nya masing-masing yang berbeda pasti kan. Nah, solusinya juga pasti berbeda, tindakannya juga pasti berbeda. Nah, itu aku di buku itu sharing pengalaman pribadi aku, cerita aku di masa lalu, dan gimana caranya aku bisa sedikit-sedikit mulai tumbuhin percaya diri aku, dan itu aku tuangin di dalam buku itu. Gitu. Jadi ya berharap sih semoga teman-teman yang punya masalah yang sama kayak aku, mungkin pernah dibully atau apapun itu yang bikin teman-teman merasa insecure, nggak percaya diri, itu bisa diatasi lewat baca buku aku gitu. Nah, kita geser dulu ke Kak Yasmin. Ternyata Kak Yasmin juga pernah ngerilis buku. Boleh diceritain background bukunya seperti apa? Ya, jadi kalau aku nih, kalau kayak Kak Raihan kan lebih kayak ke self improvement gitu ya. Kalau aku tuh kayak lebih ke novel percintaan gitu sih. Love story. Dan bisa dibeli juga kan? Bisa. Udah di e-commerce sudah ada semuanya? Aku ada di Gramedia, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada. Mungkin boleh sebutin judulnya biar orang-orang kalau misalnya ada yang penasaran. Judulnya The Proud Pursuit, mengubah insecurity menjadi kepercayaan diri. Iya. Kak Yasmin? Kalau aku judulnya Putra Sang Pemilik Rindu. Oke, kalian bisa cari teman-teman di Gramedia, e-commerce, mungkin ada yang penasaran, silahkan dibaca untuk nge-improve diri kalian. Yang insecure mungkin bisa lebih percaya diri lagi. Bahas soal bullying tadi, Kak Raihan pernah kena bully sama guru sendiri ya waktu SMP kan? Iya, betul. Ya, aku juga pernah waktu SMP. Cuman kalau aku lebih ke temen aku, temen-temen aku. Dan saat itu juga karena apa ya, bullying bukan fisik sih, tapi kayak lebih ke dikatain lemot, atain kayak aku tuh lemot, udah deh jangan ngandelin dia gitu. Nah, dari situ kan kayak kena hati gitu ya. Nah, dari situ tuh aku searching di Google gimana sih cara ngatasin lemot gitu. Terus aku tuh sampai lihat beberapa tips-tipsnya, dan salah satunya tuh kayak banyak baca buku, terus melakukan hal produktif gitu. Dari situ aku kayak nyoba perlahan ngerubah hidup aku sih, jadi kayak suka baca buku gitu-gitu. Dan ternyata emang aku punya apa ya, sedikit bakat lah untuk menulis juga gitu. Ya betul. Jadi apa yang ada di hati tercurahkan lewat tulisan ya. Betul. Berarti baca buku berpengaruh juga Berpengaruh buat diri juga. Betul. Dan sebenarnya tuh bullying juga itu bisa bikin kita sadar diri dan improve diri kita nggak sih? Iya, bisa jadi bahan bakar buat Bahan kita bakar, kayak, iya. oh kita ini harus ada yang diperbaiki Betul. nih. Mungkin kalau misalnya kita nggak ada pengalaman dibullying atau dikatain, kan pasti semua orang pernah nih. Kayak pasti kita nggak ada kesadaran untuk misalnya ketika dikatain lemot, kayak oh gue harus apa ya biar gue tuh nggak lemot lagi, produktivitasnya lebih banyak lagi kayak Betul, gitu. betul. Jadi itu yang disebut zona nyaman. Jadi ketika kita berada di kondisi yang dibully itu kan gak nyaman bagi kita kan. Yes. Kan banyak orang yang bilang kita harus keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa Betul. improve. Iya. Nah,
bullying itu termasuk kondisi di mana kita berada di zona yang gak nyaman. Nggak nyaman. Ketika kita berada di zona yang gak nyaman, otak kita tuh otomatis akan berusaha gimana caranya supaya gue tuh bisa lebih nyaman. Iya, betul. Akan berpikir seperti itu. Kayak contohnya tadi Yasmin, Iya. searching gimana nih caranya untuk bisa lebih baik lagi kan. Aku gimana caranya aku bisa supaya nggak dibully lagi. Itu tuh otomatis akan membuat kita tuh jadi lebih semangat lagi buat improve diri kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami atau sedang mengalami bullying, jangan patah semangat karena itu bisa dijadiin bahan bakar buat teman-teman supaya bisa improve diri lebih lagi. Karena ketika kita dibully itu tuh kayak jadi apa ya, kita tuh jadi benar-benar ya udah fokusnya pengen jadi lebih baik. Karena itu harus segera dihilangin kan. Nah itu memang harus dimanfaatin dengan mindset yang tepat kayak Yasmin tadi. Yasmin tuh coping mekanismenya bagus karena dia harus perbaiki diri dia, bukan justru menyalahkan yang bullying terus menerus karena itu nggak akan selesai. Orang yang negatif akan terus negatif selamanya. Jadi kita harus fokus ke diri kita gimana caranya supaya kita bisa jadi lebih baik. Nah itu buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami masalah itu, jangan patah semangat, fokus aja gimana caranya supaya kita bisa jadi lebih baik dan ya udah manfaatin bullying itu untuk kebaikan diri kita. Jangan justru kita malah terus-terusan menyakiti diri kita dan mengiyain terus. Ya udah kayak gue pasrah dan ya udah gue memang pantas diginiin. Ya jangan kayak gitu. Harus gimana caranya? Galak juga sama diri sendiri, tegas ya. Tegas dan juga harus kita tuh kalau kita disebut sayang sama diri kita itu dengan cara kita improve diri. Itu artinya kita sayang sama diri kita. Dan kita bisa ngebuktiin ke orang-orang yang ngebully kita nih kalau kita tuh bisa jauh lebih baik. Ya berarti beberapa poin-poin yang Kak Raihan cerita itu berarti dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, kemauan dari diri sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu ya. Jadi itu tuh kebawa hal positifnya sampai nanti kita gede kayak gitu. Kalau merasa tidak nyaman dengan sekelilingnya, jangan pernah menyalahkan sudut sananya. Mungkin kita lebih kayak memfokuskan ke diri kitanya sendiri untuk daripada kalian membuang-buang waktu juga ya untuk terus-terusan nyalahin mereka kayak gue nggak pantas digini, gak usah mikir kayak gitu. Kemudian kayak yaudah kalau lo nggak mau di saat ini ya lo harus improve diri lo gitu. Kadang insecure juga ternyata perlu loh Kak. Yes. Kayak untuk kita tuh ngerasa khawatir sama diri kita. Betul. Kita insecure karena apa? Terus kita jadi bisa introspeksi diri kita dari yang kekurangan itu kita bisa kita tingkatin lagi kayak gitu. Betul. Jadi memang kalau misalnya bilang gimana sih cara ngilangin insecure? Kadang tuh insecure nggak perlu dihilangin tapi di maintain, dikontrol. Yes, betul banget. Kadang insecure itu butuh supaya kita bergerak. Yes, Karena kalau betul. misalnya kita udah merasa secure, aman, kita kan santai, ada kita tujuan. udah ngomong-ngapain lah udah aman kita. Jadi ngestak aja gak sih Kak? Betul. Nah itu jadi insecure itu jangan kayak kenapa sih gue insecure terus, tapi gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan insecure itu tuh Insecure, jadi betul. bahan bakar kita untuk improve diri kita. Jadi, Oke teman-teman, berarti pada intinya buat semua teman-teman ataupun Gen Z nih yang merasa dirinya insecure atau pernah dibully sekaligus, pokoknya kalian tuh jangan pernah ngerasa diri kalian Gak berguna. nggak berguna, terpuruk banget kayak gitu. Itu jangan sampai, karena kita bisa buktiin nih dari cerita-cerita Kak Raihan sama Kak Yasmin, mereka jadi orang-orang yang bisa sukses dan hebat. Maksudnya kayak dari Buktiin ke orang kalau gue bisa. Iya, betul-betul. Jadi Kita udah di ujung podcast ini. Sebelum di ujung banget, aku pengen nanya nih sama Kak Yasmin dan Kak Raihan, ada nggak sih pesan-pesan buat Gen Z juga yang mungkin lagi bingung di situasi kayak gini, atau mungkin juga lagi insecure, atau dia pokoknya lagi ada di zona yang menurut dia nggak nyaman? Ada nggak sih pesan-pesannya? coba dulu. Kak Raihan dulu. Apa dulu? Kalau dari aku, ketika kita berada di kondisi yang gak nyaman, kita bisa mulai dari tanya dulu ke diri sendiri, apa sih sebenarnya yang bikin gua atau saya gak nyaman? Hal apa yang bikin kita jadi insecure? Itu tuh mungkin kita bisa refleksi diri dulu, kita coba cari tahu. Baru setelah itu, baru kita bisa pikir nih, kira-kira harus ngapain untuk bisa seenggaknya kita memperbaiki diri kita di aspek yang kita insecure itu. Ya, jadi pertama identifikasi apa yang bikin insecure, baru setelahnya kita bikin mungkin action plan-nya. Kayak apa sih tindakan? Karena kalau misalnya kita cuman kayak kita udah tahu nih, terus kita nyalahin diri terus kita kayak
menghakimi diri kayak kenapa sih gue dilahirin kayak gini, kenapa sih gue kayak gini terus, kenapa sih gue nggak kayak mereka yang lain gitu. Udah, kita bakal stuck di situ aja. Kita harus pikir apa hal kecil ya. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu. Hal kecil apa yang kita bisa lakuin untuk setidaknya kita bisa improve dari apa yang sekarang nih, kondisi kita sekarang sampai nanti kita ingin seperti apa. Nah, teman-teman biasanya yang berat itu mikirnya kayak harus ngelakuin yang besar-besar, yang harusnya langsung keren-keren. Jangan, mulai dari hal-hal kecil dulu. Nanti tuh mulai makin hari akan semakin kayak oh baru bisa melakukan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Jadi jangan ngebebani diri harus langsung keren, harus langsung ngelakuin hal yang susah. Enggak, mulai dari yang kecil tapi positif. Step by step jadi. Ya, bisa mulai dari misal baca buku tentang masalah yang kita sedang hadapi. Terus kita mungkin bisa ngerangkum bukunya, kita bisa sharing kayak teman-teman kita yang lain, atau mungkin kita bisa kayak aku mulai setelah baca buku, aku mulai sharing ke orang-orang. Ternyata dari sana dapat feedback yang positif. Itu mulai bisa bikin kita lebih percaya diri loh, karena kita kita bermanfaat nih buat orang banyak. Atau misal masalahnya tentang fisik, ya udah bisa mulai diet, bisa mulai olahraga. Fokusnya kepada tindakannya, jangan fokus kepada pikirannya. Kalau pikiran yang diikutin terus, itu terus akan negatif. Kita tuh emang otak kita tuh didesain untuk selalu bisa cari hal-hal negatif di sekitar kita. Jadi jangan terlalu banyak pikir kemana-mana, fokus ke apa nih hal positif yang bisa kita lakuin sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita mulai sedikit bangga sama diri sendiri. Kita udah bisa nih ngelakuin ini, kita udah mulai nih berprogres. Progres itu yang bikin kita jadi lebih percaya diri. Percayalah, progres itu yang bikin teman-teman akan jadi lebih percaya diri sama diri kalian. Dan itu nggak perlu yang harus besar-besar dulu, mulai dari hal kecil sampai akhirnya nanti teman-teman mulai percaya diri dan ada banyak hal positif lainnya yang lebih besar yang akan menanti kalian. Iya, betul banget. Kalau menurut aku, untuk orang-orang yang ada di fase nggak nyaman, kurang nyaman sama diri sendiri, nggak terlalu jauh dari yang tadi Kak Raihan bilang, temuin dulu nih penyebabnya apa yang ngebuat nggak nyaman, dan yang ngebuat aku terus pengen mengupgrade diri tuh ada salah satu tokoh, aku lupa siapa, pokoknya katanya tuh orang di sekeliling kita tuh sebenarnya netral, tapi yang ngebuat itu jadi negatif atau positif tuh pikiran kita sendiri gitu. Iya, Jadi kalau misalkan di pikiran kita negatif, bakal negatif. Tapi kalau misalkan kita pikirnya itu positif, pasti bakal ada dampak positif buat hidup kita gitu. Iya, kadang memang pikiran diri sendiri itu yang bisa menyerang diri sendiri juga gitu betul, loh. betul. Jadi musuh buat diri sendiri kayak gitu. Ya itu tadi tuh pesan-pesan buat kita semua, terutama yang nonton juga teman-teman, dari Kak Raihan dan juga Kak Yasmin. Kalau pada intinya tuh ya kita harus ngebuat pikiran kita tuh baik gitu. Ngelakuin tindakan-tindakan yang positif juga, cari hal-hal yang buat kalian juga nyaman, dan cari misalnya kayak hal kecil aja yang buat kalian bahagia, mungkin itu akan mengobati rasa resahnya kalian. Ya, betul. Jadi Betul. cari kegiatan positif sih yang penting ya. Mungkin dari baca buku itu bisa merubah hidup kalian. Apapun itu bisa banget ngebawa kalian menjadi yang lebih baik. Oke guys, itu dia tadi podcast kita sama Kak Raihan dan Kak Jasmine. Makasih banget ya untuk Kak Raihan dan Kak Yasmin Sama-sama. udah mau datang podcast Edunera Production ini dan membagikan hal-hal positif ke teman-teman semua. Dan ngasih tahu pengalaman-pengalaman yang menurut aku aja nggak mudah untuk dilewatin pastinya. Yes, betul banget. Banyak struggle, banyak rintangan, dan itu bisa loh dilewatin sama semua orang sebenarnya, asal kalian percaya diri. Betul. Dan kita perlu sih dengerin omongan orang, tapi kita juga perlu untuk upgrade diri. Iya, betul banget. Oke deh guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk selalu pantengin Edunera Production. Karena Edunera Production bukan cuma sekedar konten-konten untuk anak kecil, tapi kita juga bakal bikin konten yang pastinya mengedukasi teman-teman semua yang tonton dan memberikan pesan-pesan yang baik supaya tersalurkan dan dilakukan lah. Oke guys, bye. Edunera Production.